Di depan kita mereka yang hanya membawa bola mata, mengira kita pasangan yang serasi meninggi menari. Tapi namaku Bioli dan betapa dawaiku sudah berubah. Dan kau masih jauh, masih menambah khazanah lagu. Sudah lihat, ini adalah generasi masa depan Maluku Utara. Dan terus seperti ini, terus ekspresi dan kejar mimpi kalian. Don't settle for less. Oke, terima kasih. Oh, saya punya hadiah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami akan membaca sebuah pantun. Mendayung sampai ke tepi sungai, sampai di tepi tengah malam. Acara launching dimulai. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ibu Shirley Juanda Laos, beserta OPD Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan melalui Zoom. Bapak Ibu guru, staf tata usaha SMA Negeri 1 Kota Ternate dan tamu undangan yang kami hormati, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Ternate yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama persembahan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Ternate, musikalisasi puisi juara 1 tingkat provinsi Maluku Utara tahun 2025. Mohon izin Ibu Gubernur, para siswa-siswi ini merupakan juara 1 menuju ke tingkat nasional. Telingaku hanya menatapmu. Baiklah, di bawah sorot lampu akan ku puja sepatumu. Di depan kita mereka yang hanya membawa bola mata, mengira kita pasangan yang serasi meninggi menari. Tapi namaku Bioli dan betapa dawaiku sudah berubah. Dan kau masih jauh, masih menambah khazanah
sangat pula juga terdengar keluar. Mereka bertepuk tangan ketika terus bisa tiba-tiba dari balik rambutku, siap menyadap madu di lehermu. Ternyata namaku kontrabas dan aku ciri pada pujian. Mereka memacumu ke puncak penuh karangan kembang, maka namaku masih marimba dan ku seret kau ke danau. Di mana sebuah pohon rajin mencuci telinga. Mereka Jelas deh. Cerdas siswa-siswanya ini, ibu-ibu, para pengajar, kepala dinas, kepala sekolah sudah lihat ini adalah generasi masa depan Maluku Utara. Mereka ini tanpa dikasih perhatian ekstra pun mereka sudah cerdas. Kalau sampai mereka tidak berhasil di masa depan, kita ini gagal. Para pengajar itu tugasnya membuat mereka berhasil, memberikan skill yang nanti ketika mereka lulus di dunia usaha di marketplace nanti mereka bisa berkompetisi. Dengan anggaran yang sudah diberikan, kita kerja pun sudah digaji, sampai kita tidak bisa membuat mereka keluar dengan skill yang siap menghadapi marketplace, maka kita ini gagal. Mengerti? Ya. Saya sangat setuju, 2,9 miliar tidak dimanfaatkan dengan semua yang kalian bilang itu tidak optimal. Makanya saya bilang kepada semua kepala sekolah yang menghadir dalam Zoom hari ini dan juga dengan kepala dinas, mencatat lengkap administrasi itu tidak cukup. Mulai hari ini kita ubah pola pikir kita, yang diperlukan, yang penting adalah output oriented. Tidak penting administrasi lengkap kalau hasilnya tidak ada. Pak Kadis duduk berembuk dengan 403 kepala sekolah untuk bikin jadi saya maunya BOSP-nya itu ada pagar-pagarnya. Berapa persen yang harus dialokasikan kepada OSIS, berapa persen yang harus dialokasikan kepada dana eskul, berapa persen yang harus dialokasikan dengan UKT, dan dari Dinas Kesehatan melakukan rutin cek berkala setiap bulan, memastikan standar yang ada di UKT itu terpenuhi dengan anggaran yang sudah dialokasikan, dan juga pastikan semua sekolah, terutama mereka yang muridnya di atas 500, yang atasnya 500 orang, lebih dari cukup untuk bisa membayar Telkomsat yang satu bulan cuma 1,5 juta. 1,5 juta satu tahun itu cuma 15 juta dari 2,9 miliar, lebih dari cukup. Dan dari 2,9 miliar UKT tidak ada obat, itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Dan yang kedua, sanggar saya sangat setuju, harus ada sanggar, ada marching band, ada olahraga, alokasi, dan dengar pendapat kalian siswa, bentuk itu ketua-ketua dari perwakilan eskul. Kalian harus punya suatu forum di mana kalian mewakili siswa untuk berdialog dengan kepala sekolah dan guru. Karena kalianlah kepala sekolah dan guru ini ada dan digaji. Karena kalianlah saya di sini ada dan saya pun digaji. Oleh karena itu, pastikan penggunaan BOSP dan BOSDA itu goalnya dan subjeknya, tujuannya adalah untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru. Setuju? 3 tahun itu jangan dipakai hanya untuk menghafal terus nilai bagus. Itu tidak bisa berhasil setelah keluar.
keluar dari SMA ini harus punya skill yang bisa bersaing di marketplace yang sangat kompetitif ini. Harus bisa menggunakan seluruh perangkat digital dan AI dengan baik, bisa menggunakan Canva, Google Office, Microsoft Office, mengerti bagaimana melakukan presentasi dengan baik, public speaking yang baik, punya skill dari ekstrakurikuler sehingga hidup itu berwarna, yang mau menari tersalurkan, yang mau olahraga tersalurkan, marching band tersalurkan, ikut lomba-lomba nasional karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa bergengsi LPDP dan salah satu persyaratan untuk terima di universitas yang terbaik di negeri ini, salah satunya adalah sertifikat-sertifikat dari lomba-lomba nasional yang diikuti. Dan SMA ini menjadi wadah di mana kita early learning untuk menghasilkan future leader, sehingga adalah organisasi OSIS itu, tetapi tanpa anggaran ya. Jadi SMA 1 akan kita jadikan pilot project bagaimana jika anggaran itu dimanfaatkan dengan baik, maka sekolah ini akan hidup, sekolah ini akan berprestasi. Anggaran itu harusnya dipakai untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari siswa-siswinya, sehingga Maluku Utara kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai penghasil nikel, tapi kita juga akan dikenal sebagai penghasil SDM terbaik di Indonesia. Bukan karena kita tidak bisa selama ini, hanya karena kita tidak diberikan ruang untuk bertumbuh. Saya sudah, sosmed ibu bagus tidak? Kamu tahu yang ngerjain sosmed ibu itu tim nasional atau tim lokal? Yang melakukan semua kegiatan saya adalah tim lokal. Anak-anak Maluku Utara tanpa pendidikan khusus untuk komunikasi politik, komunikasi digital, tapi mereka belajar sendiri. Artinya bahwa murid-murid, pemuda-pemudi Maluku Utara itu mereka cerdas. Mereka hanya perlu diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan ruang untuk bereksperimen, ruang untuk bertumbuh, maka hanya masalah waktu. Mereka bisa bersaing secara nasional dan membawa nama Maluku Utara ke level nasional, karena mereka lah masa depan Maluku Utara. Jadi mulai berikutnya tahun 2026 akan dibahas dalam 3 bulan ini dan akan di launching. Sebagaimana kita melaunching APBD, BOSP dan BOSDA pun akan melaunching 2026 anggarannya dipakai untuk apa saja. Kemudian kalian siswa yang masukkan proposal, Sanggar mau apa, OSIS mau apa, UKT mau apa, UKS mau apa, internet udah pakem, ada lomba-lomba apa saja, kalian cari secara nasional dan internet ada lomba-lomba bergengsi nasional apa saja yang kalian mau ikut dan usulkan. Tidak semua diterima, tentu akan diskusi lagi dan menyesuaikan, tapi akan dipastikan bahwa penggunaan anggaran akan lebih produktif dibandingkan tahun ini. Boleh? Dan terus seperti ini, terus ekspresif dan kejar mimpi kalian. Don't settle for less. Jangan settle untuk hal yang karena keadaan. Kalian adalah pencipta dari masa depan kalian sendiri. Kalau kalian menolak untuk kalah, kalian terus belajar, upgrade diri, tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang berpikir Maluku Utara punya gubernur perempuan? Siapa yang berpikir suatu hari nanti uang komite tiba-tiba gratis? Pernah mikir enggak? Nah, bisa kan? Bisa karena mau. Terus belajar, kalian punya potensi yang banyak. Bisa berdiri di sini ngomong dengan saya tanpa grogi, bisa deliver point dengan sangat on point, sangat tepat, itu pun udah sesuatu. Saya sangat mengapresiasinya. Dan sekolah SMA Negeri 1 akan saya jadikan pilot project. Kita ada kerjasama dengan beberapa organisasi untuk memberikan pembelajaran secara pembelajaran vokasi atau pembelajaran ekstrakurikuler seperti Google Office, Microsoft Office, dan banyak Canva dan banyak hal-hal lainnya, tapi secara online, dan itu tidak dipungut biaya.
bisa diakses lewat online. Akan kita siapkan ruangan dan internet dan jadwalnya dalam waktu segera. Akan kita uji coba selama 3 bulan dan oke, terima kasih. Oh, saya punya hadiah. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Opal, mic. Duduk manis, jangan bergerak ya. Ada voucher untuk semua, satu orang satu. Ada 4, sini ada 1.300 ya. Berarti satu voucher, bagi sekolah sebelah berapa murid? Oh, 900. Berarti bagi 500 di sini ya. Nah, satu voucher ini ada 3. Jadi satu voucher ini ada 21 giga, 7 giga kali 3. Jadi satu orang dapat 7 giga. Banyak kan sedikit? Nah, jadi 3 orang. Tapi cuman harus dipakai dia 1 minggu habis. Ya, 7 giga ini untuk 1 minggu. Jadi kalau aktivasi hari ini, 7 hari kemudian habis. Nontonlah itu drakor YouTube, download apa semua, kasih habis itu 7 giga ya. 3 orang satu ini, lalu baku bagi ya, karena ada 1.300 banyak, sebelah ada 900, saya cuma bawa untuk 2.400. 1.500, sini ada 1.500. Oh, bukan 2.400 dengan sebelah, kan 800 toh, 800 kali 3 2.400 kan, ya. Jadi di sini, oke. Terima kasih. Vitamin hancur. Siswa nanti duduk saja, ada tim yang nanti distribusi voucher. Hancur. Kalau bapak-bapak terdapat voucher, belikan dulu bodi yang situ. Beli voucher. Internet hancur, vitamin hancur. Ibu kota jaringan bagus ya. Udah setengah 10. Adik-adik semua lihat sini ya. Foto bersama. Maju sini yang lain. Soalnya di sebelah. Bebas semua. 3, 2, 1. Karena sunblocknya cuma sedikit ya, jadi saya bagi-bagi aja. Kenapa penting pakai sunblock? Kenapa penting pakai sunblock? Ibu, bersuara ibu. Kenapa penting pakai sunblock? Saya punya pertanyaan. Boleh bertanya ibu? Jawab dulu, kenapa penting pakai sunblock? Biar tidak terkena sinar ultraviolet. Salah, biar pakai sunblock pun tetap kena. Supaya tidak belang ibu. Ya bolehlah. Kenapa pakai sunblock? Agar kulit tidak flek. Ya benar. Gantian nih. Kenapa pakai sunblock? Nggak tahu. Kenapa pakai sunblock? Melindungi dari matahari. Melindungi dari matahari. Melindungi dari matahari, benar. Kenapa pakai sunblock? Biar
tidak panas dan tidak iritasi mukanya. Ini apa kabar? Enggak juga. Ya, lindungi dari matahari. Kenapa pakai sunblock? Hah? Kenapa pakai sunblock? Biar tidak menuh dini. Biar tidak menuh dini. Ya, boleh juga. Hah? Kenapa pakai sunblock? Buruk dari sinar UV. Makasih. Assalamualaikum. Kenapa pakai sunblock? Buat melindungi kulit dari sinar UV. Wabarakatuh Haji. Kenapa? Kenapa pakai sunblock? Supaya radiasi dari sinar matahari supaya tidak dikenal kanker. Supaya kalau terkena radiasi itu terlindungi dari melindungi kulit dan kalau berlebihan tidak terkena kanker. Supaya memblokir sinar UV yang masuk ke kulit Ibu. Makasih Ibu. Gunakan sunblock supaya melindungi dari sinar UVA dan UVB sehingga mencegah terjadinya kanker kulit. Terima kasih Bu. Pintar. Dengar. Kalian kalau pakai sunblock bukannya terhindar dari matahari. Matahari tetap kena kulit walaupun kalian pakai sunblock. Pakai sunblock mengurangi dampak negatif dari UV, tapi tidak bisa menghindari sinar matahari kena kulit ya. Yang lain masukkan ke mikrofon dulu. Pakai sunblock itu untuk melindungi dan mengurangi dampak negatif dari sinar UV. Kenapa cek? Iya, kali mati dua kali. Apa Ibu? Biar kulit cerah. Terapa dengar. Biar kulit cerah. Apalagi licin. Bapak Ibu Pepsi dikasih mati. Kata dulu. Coba dulu tuh targetnya ini. Mari Bu sampai. Amin. Terhindar cek. Oh, aduh. Terhindar dari sinar UV. Baca itu benar ada zoom juga. Kulit putih. Apalagi itu yang saya tahu. Oke, Ibu harus pindah sekolah lagi, harus pindah. Paluta lo ribu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ibu Gubernur Maluku Utara beserta jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara serta hadirin yang saya hormati. Pertanyaannya, saya ingin menanyakan apa visi Ibu Gubernur dalam melaksanakan program BOSDA ke depan selain pembiasan biaya pendidikan di sekolah, serta apakah terdapat program prioritas dari pemerintah provinsi bagi para siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Terima kasih. Ada beasiswa. Oh, ini aku belum jelasin beasiswa di depannya. Oke.
Ada beasiswa dari Pemprov 1000 beasiswa setiap tahunnya. Tahun ini kita mendapatkan data dari universitas, itu kurang efektif. Jadi tahun depan untuk mereka yang ada di Desil 1, 2, 3, 4 akan mendapatkan beasiswa kuotanya 1000. Caranya bagaimana? Makanya ada Dinas Dukcapil dan Sosial dengan data Dapodik akan dicek mana aja siswa yang, dan masing-masing anak bisa cek mereka masuk dalam Desil 1, 2, 3, 4 atau lebih. Jika kalian merasa bahwa kalian tidak mampu secara ekonomi dan masuk dari atas di Desil 6 sampai ke atas, maka kalian bisa berkoordinasi dengan sekolah atau di sosial untuk mengubah data diri. Dan buat kalian yang merasa secara ekonomi tidak bisa kuliah dan harusnya masuk dalam Desil 1, 2, 3, 4, pastikan kalian masuk dalam Desil 1, 2, 3, 4. Kalian bisa mendapatkan kuota dari PIP dan bisa mendapatkan beasiswa. Jadi penting untuk mengecek data kalian di Dinsos dan mengecek apakah datanya sudah sesuai dengan keadaan saat ini. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, cukup. Terima kasih banyak. Ibu akan bersiap untuk ke SMA Negeri 10. Bapak Ibu kepala sekolah menyesuaikan. Berjalan pelan-pelan ke daerah sudah. Demikian Terima kasih banyak. sambutan dari Ibu Gubernur yang sangat luar biasa. Beri tepuk yang gemuruh untuk Ibu Gubernur kita. Itu juga semat ini dulu itu. Para hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami tutup, izinkan kami membaca sebuah pantun. Bunga cengkeh harum mewangi, tumbuh subur di setiap negeri. Ibu Gubernur yang cantik, yang kami kagumi, semoga sukses selalu menyertai.